guys, kembali lagi di Babisik Channel. Belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi. Nah, ini adalah soal nomor 10 ya, prediksi UTBK tahun 2021 mendatang ya. Ini kakak ambil soalnya dari, kakak lupa dari mana soalnya. Ini bukan buatan Kak Edi ya, cuman kakak lupa dari mana. Kayak buku-buku soal-soal gitu sih, cuman kakak lupa. Yang pasti kita bahas soalnya aja ya. Soalnya bagus soalnya. Cocok lah dibahas untuk persiapan UTBK gitu kan. Nah, sebelum kayak dimulai, kakak ingetin ya, jadi kalian yang belum subscribe silahkan segera klik tombol subscribe-nya biar kayak di makin semangat untuk membuat konten-konten baru dan bisa membantu kalian memahami biologi lebih mudah lagi gitu guys ya. Oke, langsung aja kita mulai dari pembahasannya. Langsung aja pembahasan ya. Di sini ada soalnya nih, silakan dibaca. Proses pembentukan organisme baru yang secara alamiah tidak mungkin terjadi di alam dapat diperoleh dengan cara teknik rekayasa genetika. Teknik rekayasa genetika didukung oleh adanya hal-hal berikut kecuali. Nah, berarti kita harus fokus dengan kata kecuali di sini, guys. Ya, kamu fokus ke kata kecuali di sini nih, kecuali. Kalau udah ngomongin rekayasa genetika ya, kamu mungkin udah belajar beberapa poin ya ketika belajar rekayasa genetika. Beberapa hal yang harus kamu kaitkan ketika kamu mendengar kata rekayasa genetika. Ini kata-kata yang sering ditemukan, plasmid. Plasmid ini punya bakteri ya, DNA sirkulernya bakteri. Kemudian pasti ngomongin yang namanya enzim-enzim yang terlibat selama proses rekayasa genetika. Nah, enzim-enzim yang paling banyak banget dibahas adalah dua enzim ini. Enzim yang fungsinya memotong, kemudian enzim yang fungsinya menyambungkan ya. Jadi ada yang memotong, ada yang menyambungkan kayak gitu guys ya. Nah, untuk yang nanti yang memotong ya, untuk enzim yang memotong nanti namanya adalah enzim restriksi ya, enzim restriksi. Sedangkan untuk yang menyambungkan namanya adalah enzim ligase. Kayak gitu guys ya, jadi pasti ngomongin kayak gitu. Nah, dari tiga ini aja kita sudah bisa memberikan seleksi ya. Kita cari yang salah kan, teknik rekayasa genetika didukung oleh bla 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 kecuali, berarti kita cari yang salah. Kalau udah ngomongin rekayasa genetika, berarti ngomongin yang di bawah tadi ini kan. Ini kamu gunakan ke sini ya. Berarti ligase benar nggak? Ditemukan enzim ligase. Ligase ada di bawah nggak ligase? Ada, benar. Ada ngomongin plasmid? Ada. Ada ngomongin restriksi? Ada. Nah, biar kalian nggak bingung, jadi itu nama panjang dari restriksi itu adalah endonuklease restriksi. Itu adalah versi lengkapnya. Cuman kebanyakan orang atau di buku-buku kebanyakan cuma nulisnya restriksi aja guys. Gitu ya. Jadi diulang lagi, ada enzim yang memotong dan ada enzim yang menyambungkan. Untuk yang memotong nanti namanya restriksi, sedangkan yang menyambungkan namanya adalah ligase. Kayak gitu guys ya. Kemudian di sini kita tinggal cek di opsi C atau D. Kalau di C di sini kata kuncinya adalah fusi. Sedangkan kalau di D kata kuncinya adalah fermentasi. Kamu tahu fusi enggak? Fusi itu udah dibahas di bioteknologi modern ya. Fusi adalah penggabungan. Biasanya penggabungan dua atau lebih sel. Untuk apakah digabungkan? Untuk menghasilkan produk ya, menghasilkan produk atau hasil baru yang pastinya diutamakan harus yang bagus gitu kan ya. Contohnya apa Kak? Contoh-contoh untuk produk dari bioteknologi modern yang menggunakan konsep fusi. Nah, beberapa produknya adalah cloning. Cloning kan menggunakan penggabungan dua sel ya. Kemudian ada lagi menggunakan antibodi monoklonal ya. Proses antibodi monoklonal juga menggunakan konsep fusi atau penggabungan dua sel. Dan beberapa lain juga masih ada. Ya, jadi untuk antibodi monoklonal sama pembuatan cloning, ini kan sudah jelas-jelas bahwasannya itu adalah bagian dari jenis-jenis
bioteknologi modern. Ini yang dua ini kan contoh dari bioteknologi modern. Biotek modern. Rekayasa genetika juga jenisnya kan jenis biotek modern juga, ya kan? Jadi cloning, antibodi monoklonal, rekayasa genetika, kultur jaringan tumbuhan itu adalah contoh-contoh dari teknik yang digunakan dalam bioteknologi modern. Terus jawaban yang salah, maka ketahuan yang mana? Yang D. Iya, benar banget yang D. Kenapa Kak yang D salah? Karena fermentasi ya. Fermentasi itu adalah jenis bioteknologi konvensional. Jenis bioteknologi konvensional atau nama lainnya bioteknologi tradisional, yang dimana penggunaan proses-prosesnya itu dilakukan secara tingkat steril itu diabaikan. Jadi sterilisasi itu diabaikan. Dimana dalam bioteknologi konvensional ini itu sterilisasi diabaikan. Nggak terlalu dipikirkan gitulah. Kalau biotek modern kan ciri khasnya apa? Ciri khas dari biotek modern ada sterilisasi ya, dibersihkan. Kenapa harus disterilisasi? Karena kalau biotek modern itu prosesnya adalah skala laboratorium atau skala lab gitu guys. Jadi harus bisa dibedakan, kok beda gitu ya. Nah itu alasannya. Oke, itu adalah prediksi UTBK tahun 2021 nomor 10 ya. Kakak ulangin, ini kalau yang nomor 10 bukan buatan Kak Edi. Kakak cuma nyomot dari mana, kakak lupa nyomotnya dari mana. Kayak kumpulan soal-soal gitu sih, kakak lupa ya. Terus kakak pilih kok kayaknya bagus nih untuk dibahas ya. Ya mudah-mudahan bisa mirip-mirip untuk soal yang nanti tahun 2021 mendatang ya. Hitungan bulan lagi loh guys. Jadi kamu harus mematangkan persiapannya untuk UTBK tahun 2021 nanti. Oke guys, kakak rasa cukup dulu untuk yang nomor 10 ya. Jika masih ada yang bingung tentang penjelasan Kak Edi untuk yang nomor 10 ini, boleh tinggalkan pesan kamu atau pertanyaan kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk berikan tombol like ya, dan share video ini ke sebanyak mungkin ke teman-teman kamu, biar Kak Edi makin semangat dalam pembuatan soal-soal UTBK tahun 2021 maupun UTBK yang sebelum maupun nanti sesudahnya gitu ya. Babisik Channel, belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi.